Sahabat Nurus Soleh, pada video sebelumnya yang berjudul Kisah Terkabulnya Santri Jombang Bertemu Nabi Khidir, telah tayang dan ditonton oleh lebih dari 2 juta orang. Namun sayang, tiba-tiba videonya terpotong dari bagian tengah yang membuat audionya ikut terpotong, hingga membuat isinya tidak utuh. Dan atas permohonan rekan subscriber untuk memposting ulang, akhirnya kisah ini kami posting ulang secara lengkap. Ada cerita mengenai seorang santri di pesantren Jombang. Ia ingin bertemu Nabi Khidir secara real atau secara nyata, bukan lewat mimpi. Akhirnya si santri itu mendatangi seorang kiai pemimpin pondok di mana dia belajar, dan mengutarakan maksud hatinya kepada sang pengasuh pondok tersebut. Mbah Yai diam sebentar, kemudian berkata, "Le, kamu kalau ingin bertemu dengan Nabi Khidir, syaratnya harus datang sholat Jumat, harus datang pertama kali sebelum ada orang yang datang dan pulang dari masjid yang paling akhir, sesudah semua orang pulang dari masjid. Lakukan itu 41 kali Jumat tanpa ada satu Jumat pun yang terlewat. Nanti, kalau sudah sampai pada sholat Jumat yang ke-41 atau Jumat yang terakhir, ketika kamu keluar dari masjid bertemu dengan orang yang lewat di depan masjid, siapa saja, orang yang tidak kamu kenal, kamu salaman ya dengan dia," suruh Mbah Kiai. "Baik Kiai," jawab sang santri. Akhirnya, sang santri melakukan riadahnya dengan melakukan sholat Jumat dan datang paling awal. Sebelum speaker masjid bunyi, dia sudah datang duduk di serambi masjid dan pulang paling akhir setelah masjid ditutup. Hal itu dilakukannya dengan istiqomah. Jika dikalkulasi maka waktu yang dia lakukan 1 bulan sama dengan 4-5 Jumat jika menurut kalender Masehi. Maka 41 Jumat sama dengan 8 hingga 9 bulan lebih. Setelah Jumat yang ke-41, dia datang kepada Mbah Yai ingin memberitahukan bahwa riadoh dia sebentar lagi akan berakhir dan ingin meminta nasihat. Sekarang adalah Jumat yang terakhir, nanti sepulangnya dari masjid, ketika kamu bertemu dengan orang asing yang tidak dikenal kamu, jabat tangannya dan bersalaman minta doa darinya ya. Perintah Mbah Kiai. "Baik Mbah," jawab sang santri. Singkat cerita, setelah pulang dari masjid, dia menunggu orang yang terlihat alim dan aneh, yang tidak dikenal sebelumnya, hanya saja yang ditunggu tidak datang. Kebetulan si santri tersebut lewat di depan penjual gado-gado yang sedang menjajakan dagangannya. Akhirnya, pulanglah dia dengan kecewa sambil bertanya-tanya, apa maksud Mbah Yai menyuruhnya menunggu bersalaman dengan orang yang tidak dikenal. "Gimana sudah ketemu dengan Nabi Khidir Cung?" tanya Mbah Kiai. "Belum Yai, Nabi Khidirnya tidak datang, yang ada malah orang jualan gado-gado Yai," jawab santri. "Cung, Jumat depan adalah Jumat yang ke-42. Kamu lakoni riadohnya seperti biasanya. Ingat, ketika kamu ketemu dengan orang yang paling akhir, kamu temui saja dan jabat tangannya dan pinta doanya." "Baik Mbah," jawabnya. Pada Jumat yang ke-42, sang santri tetap seperti biasa melanjutkan riadohnya, duduk di serambi masjid sambil menunggu semua jamaah bubar. Ketika beliau asyik menunggu, dan dengan waspada melihat ke sekeliling masjid, akhirnya tampak dari kejauhan seorang China laki-laki yang memakai celana pendek berjalan menuju ke arah dirinya. Muncullah gejolak dalam dirinya, apakah dia harus bersalaman seperti perintah gurunya, ataukah membiarkannya begitu saja. Sang santri berpikir, tidak mungkin orang China ini Nabi Khidir, dia itu orang China, gak mungkin Nabi Khidir. Orang China kebanyakan pada saat itu beragama Buddha atau Konghucu. Karena tidak mendapat respon, orang China tersebut segera berlalu. Dan akhirnya si santri memilih pulang. Rupanya, nafsu si santri telah mengalahkan ketaatannya pada perintah sang guru. Pulanglah santri dengan langkah gontai serta rasa kecewa dengan berbagai macam prasangka kepada gurunya. Setelah pulang dari masjid, masuklah si santri itu menemui Mbah Yai di rumahnya. "Gimana Cung, sudah ketemu dengan Nabi Khidir?" tanya Mbah Kiai. "Belum Yai, tidak ketemu dengan Nabi Khidir."
Ketemunya dengan orang China memakai celana pendek, jawab santri dengan nada penuh kecewa. Ingat Jumat ke-43, Jumat terakhir, kamu tetap riyadoh seperti biasa, dan kalau ketemu dengan siapa saja, kamu salaman minta doa darinya. Jangan keburu nafsu, dan prasangkamu mengalahkan ketaatanmu kepada Allah dan gurumu. Siapa saja beliau gurumu cung, taatilah dia. Perintah Mbah Kiai menasihatinya. Kalau kamu tidak taat kepada nasihat dan perintah gurumu, maka selamanya kamu tidak bertemu dengan Nabi Khidir. Sudah, berangkatlah cung, perintah Mbah Kiai. Baik Kiai, jawab santri. Jumat yang ke-43, singkat cerita, sang santri menunggu di serambi masjid dengan sabar sambil mengingat pesan sang guru. Jika dia tidak patuh dan berprasangka buruk, maka dia tidak akan bertemu dengan Nabi Khidir selamanya. Tiba-tiba terlihat dari jauh pengemis berpakaian compang camping, yang berbau tidak enak dikerubungi lalat yang berjalan terlatih-tatih. Kaget melihat pemandangan tersebut, sontak sang santri turun dari serambi masjid berlari mengejar sang pengemis dan berusaha menghentikannya. Mbah, berhenti mbah, berhenti mbah, berhenti. Tanpa babibu, dia langsung bersalaman, mencium dan memegang tangan pengemis yang penuh luka koreng tanpa rasa jijik sedikitpun. Pengemis yang ternyata memang Nabiullah Khidir dengan tenang, beliau berkata, "Ada apa kamu mau ketemu denganku?" Tanya sang Nabi. "Wahai Nabiullah Khidir, ada yang ingin saya tanyakan dan mau minta doa kepada engkau." Jawab sang santri. "Silahkan," kata Nabiullah Khidir. "Wahai Nabiullah, telah lama saya menunggu Anda, 42 Jumat, saya menunggu Anda, tetapi mengapa Anda tidak menemui saya?" Tanya sang santri. "Bukankah yaimu berpesan untuk bersalaman dengan setiap orang yang kau temui terakhir kali setelah selesai sholat Jumat? Bukankah gurumu menyuruhmu secara tidak langsung untuk menemui dan bersalaman meminta doa kepada penjual gado-gado dan orang China yang memakai celana pendek? Nafsu dan prasangkamu kepada Mbah Kiaimu telah mengalahkan basirah, mata hatimu, sehingga terhijab dariku." Ungkap Nabiullah Khidir. "Anda betul wahai Nabiullah Khidir. Aku menyesal dan bertaubat kepada Allah." "Wahai Nabiullah, berdoalah kepada Allah tentang diriku, karena doamu istijabah ya Nabiullah." "Baiklah, apa permintaanmu? Ingin kekayaan, sebutkan saja. Apa yang harus aku mintakan doa kepada Allah?" kata Nabiullah Khidir. "Wahai Nabiullah, saya hanya ingin Anda mendoakan saya mendapat kebaikan, dan dilindungi dari segala keburukan di dunia dan akhirat." Pinta sang santri. "Baiklah, akan saya doakan agar engkau mendapat kebaikan, dan dilindungi dari segala keburukan di dunia dan akhirat." Jawab Nabi Khidir mengabulkan permintaan sang santri. Sang santri kemudian, akhirnya pulang atau tepatnya kembali ke pondok. Setiba di pesantren, sang santri langsung ke rumah Mbah Kiai, untuk menceritakan pengalamannya dan langsung disambut oleh beliau. "Cung, gimana sudah ketemu dengan Nabi Khidir? Kamu minta didoakan apa saja oleh Nabi Khidir?" tanya Mbah Kiai. Dengan perasaan bersalah, sang santri menjawab, "Iya Yai, saya minta maaf sebesar-besarnya karena tidak menuruti perintah Yai pada Jumat ke-41 dan ke-42. Saya tidak minta harta Yai, hanya ingin didoakan selamat dunia akhirat saja tidak lebih." Jawab sang santri. "Cung, mulai besok kemasi barang-barangmu dari pondok, kamu keluar dari pondok dan berdakwalah di daerah asalmu." Perintah Mbah Kiai. "Baik Yai, saya laksanakan." Jawab sang santri taat. Banyak hikmah dan berkah pada kisah ini yang harus kita petik. Sesungguhnya sang guru adalah seorang wali besar yang tidak diketahui oleh sang murid. Beliaulah yang merencanakan pertemuan tersebut dengan Nabiullah Khidir, yang kemungkinan besar, antara sang guru dan Nabi Khidir, telah terjalin persahabatan dan sering bertemu, serta mampu berkomunikasi jarak jauh.
Tentu saja sang guru tidak sembarang mempertemukan muridnya dengan Nabiullah Khidir. Dia tentunya telah mengetahui kesalehan muridnya, serta ingin memberikan ilmu dan hikmah serta menguji ketaatan dan ketakdimannya. Ada hikmah di balik perintah salat Jumat datang awal waktu serta pulang paling akhir. Lelaku ini seharusnya memang dikerjakan oleh kita semua dengan kesadaran dan niat tulus karena Allah tentunya. Niati kewajiban ini karena Allah dan hikmahnya, suatu kemungkinan Allah akan mempertemukan kita dengan cita-cita kita yang besar. Kisah di atas tentu saja adalah lelaku yang dibimbing langsung oleh sang guru yang wali besar, sebagaimana sang wali mursyid bisa memandang, memantau dan melindungi muridnya meski dari dalam rumahnya dengan seizin Allah. Semoga kisah ini bisa kita petik hikmahnya, dan kita bisa dipertemukan dengan junjungan kita, Nabi besar Muhammad, sang pemberi syafaat. Amin.